dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Beberapa waktu belakangan ini nama seorang Charlie Chaplin disebut-sebut dalam berbagai berita-berita di media. Jadi kalau kita perhatikan di berbagai media, khususnya media sosial, media online, ada banyak orang-orang yang menyebut nama Charlie Chaplin. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar nama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ini adalah seorang pelawak yang sangat terkenal di masanya, bahkan sampai sekarang menjadi legenda begitu ya. Dia juga yang boleh dikatakan mengawali pembuatan film dengan film-film bisunya yang membuat orang bisa tertawa meskipun tanpa suara. Dan di masa dia berjaya, dia menjadi sosok yang sangat kaya. Jadi ada artikel mengatakan bahwa dia bisa dapat pendapatannya itu di masa itu 1 minggu bisa sampai $10.000. Jadi luar biasa. Kalau dikurskan dengan rupiah kali 15.000 sudah 15 miliar gitu ya. Artinya 1,5 miliar per minggu. Kalau dikurskan juga dengan penambahan dolar di Indonesia mungkin bisa berlipat-lipat kali. Tapi yang jelas bahwa dia sangat kaya pada saat itu. Tetapi ada juga kemudian dalam artikel itu disebutkan bahwa teman-teman di sekitarnya, bahkan beberapa artis-artis sejamannya waktu itu mengenal dia dan menyebut dia sebagai orang yang paling pelit. Jadi dia kaya, tetapi dia juga dapat sebutan dari teman-temannya orang yang sangat pelit.
Ya, saya kemudian membaca artikel ini berpikir bahwa mungkin saja ini benar, yang seperti pernah juga saya katakan, ada istilah mengatakan semakin kaya semakin pelit. Dan ternyata istilah itu juga bukan cuma sekedar istilah, Bapak Ibu. Saya membaca lagi salah satu artikel lagi mengatakan ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk menguji istilah ini atau teori ini, pernyataan ini. Jadi ada sebuah penelitian dari Queen Mary University di London yang melibatkan ada 56 perempuan dan 36 laki-laki yang kemudian dipisahkan jadi kelompok orang miskin dan juga orang kaya. Jadi mereka dikelompokkan dengan status mereka, dan masing-masing orang ini diberikan, atau masing-masing kelompok ini diberikan uang untuk mereka usahakan, dan nanti mereka akan diminta memberikan uang yang mereka usahakan. Nah, ternyata dari penelitian itu kemudian didapatkan data bahwa yang lebih banyak memberi memang adalah orang-orang yang disebut dalam kategori atau golongan miskin. Mungkin kita berpikir harusnya kan tidak seperti itu ya. Harusnya orang yang lebih banyak punya uang, harusnya memberinya juga lebih banyak. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ternyata seringkali itu tidak terjadi, bahkan sebaliknya, bahwa orang-orang yang punya uang banyak tidak berarti dia bisa memberi banyak. Meskipun juga banyak orang yang melakukan itu ya. Orang-orang terkaya seperti Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg, itu kan juga orang-orang yang dikenal orang terkaya di dunia, tapi mereka juga punya lembaga-lembaga sosial. Bahkan Mark Zuckerberg itu dikatakan mungkin sampai 80 atau 90% hartanya itu diberikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kebanyakan bahwa ada banyak orang-orang yang disebut sebagai orang kaya tidak memberikan, tidak mudah memberikan bantuan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini tampaknya terjadi dalam konteks kisah firman Tuhan yang disampaikan dalam surat 2 Korintus pasal 8 ini. Meskipun memang yang disebut di sana adalah nama jemaat Makedonia, tapi sebenarnya surat ini diperuntukkan bagi jemaat di Korintus sebagai sebuah peringatan dari Paulus, sebagai sebuah nasihat, bahkan mungkin juga sebagai sebuah sindiran kepada jemaat di Korintus. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Kalau digambarkan di sini kan Paulus sedang menceritakan bagaimana Makedonia itu memberikan bantuan. Jadi pada saat itu memang ada sebuah situasi di mana jemaat di Yerusalem yang dikenal sebagai mungkin jemaat pusat di waktu itu sedang mengalami bencana penderitaan karena kelaparan yang melanda. Jadi Paulus dan Barnabas waktu itu diutus bukan cuma sekedar untuk memberitakan Injil, tetapi juga diutus untuk menggalang dana di dalam rangka membantu mengatasi persoalan kelaparan yang terjadi. Nah, tentunya dalam perjalanan pelayanannya Paulus lakukan tugas itu. Salah satunya adalah dia meminta kepada jemaat di Korintus yang dia anggap sebagai jemaat yang harusnya mampu memberikan bantuan yang besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima, Paulus menggambarkan jemaat Korintus itu sebagai jemaat yang kaya dalam segala hal. Dan ini juga yang kemudian diulang kembali di dalam ayat yang ke-7 bacaan kita hari ini, di mana Paulus juga mengatakan bahwa jemaat di Korintus kaya dalam segala sesuatu. Jadi ada harapan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mereka nanti memberi bantuan. Dan memang pada saat Paulus datang kepada jemaat ini, mereka menyanggupi untuk memberikan bantuan. Sehingga bahkan Paulus karena mungkin merasa kurang enak begitu ya, dia bahkan coba memberikan sebuah tata cara bagaimana mereka bisa mengumpulkan bantuan ini.
Dan itu disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 16. Bagaimana Paulus mengatakan mereka bisa mengumpulkannya setiap 2 minggu atau seminggu sekali, kemudian baru nanti diberikan supaya tidak memberatkan. Tetapi ada harapan yang luar biasa dari Paulus karena merasa jemaat ini besar dan mereka juga sudah menyanggupi. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi adalah seperti sebuah lagu. Tapi janji, tinggal janji. Jadi janjinya jemaat Korintus mau membantu itu cuma sekedar janji. Ditunggu mungkin 1 bulan, kok enggak muncul-muncul ini bantuan. Ditunggu lagi 2 bulan enggak muncul juga. Ditunggu sampai setengah tahun enggak muncul juga. Bahkan kurang lebih mungkin sampai 1 tahun lamanya Paulus menunggu realisasi dari janjinya orang-orang Korintus itu. Dan itu pun tidak juga diberikan. Sehingga lewat surat ini Paulus mau mengingatkan mereka kembali akan janji yang sudah mereka ucapkan kepada Paulus. Jadi Paulus mau mengingatkan kepada mereka semua, kalau kamu ini sudah berjanji, usahakan kalian tepati. Karena memang kadang-kadang agak susah ya. Kadang-kadang kan seringkali kita berjanji ini menepatinya yang susah. Kalau ngomongnya gampang. Hanya ada istilah kalau orang janji minjam uang misalnya, kalau mengembalikannya susah. Bahkan kalau ditagih lebih galak dari yang punya uang. Ini kenapa? Karena kita cenderung untuk tidak menepati janji. Manusia cenderung untuk melupakan janji. Bahkan terkadang janji kepada Tuhan sekalipun tidak kita ingat dan tidak kita laksanakan. Saya berjanji sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, mau setia, mau taat kepada Tuhan. Tapi kita nggak pernah beribadah, nggak pernah ke gereja. Kita kemudian kalau ingat saja, kemudian datang beribadah. Akhirnya kita jadi orang yang tidak menepati janji. Kita belajar dari sini juga ada pesan buat kita semua. Seperti pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, usahakanlah kita selalu menepati janji itu. Jangan cuma bicara, jangan gampang kita ngomong janji, tapi kita nggak bisa lakukan. Jadi Paulus kembali mengingatkan janji, dan untuk mengingatkan mereka dan menegaskan peringatan itu, Paulus menggunakan contoh. Contohnya adalah jemaat Makedonia. Jadi Paulus berharap dengan dia menyampaikan sebuah contoh tentang keberadaan jemaat Makedonia ini, yang memang pada saat itu sudah memberikan bantuan, maka orang-orang Korintus ingat janji mereka. Ingat untuk membantu jemaat di Yerusalem. Sehingga Paulus menceritakan bagaimana kondisinya jemaat di Korintus, di Makedonia. Kita lihat sama-sama. Paulus kan mengatakan di sini, di ayat yang kedua, kita lihat gambarannya jemaat ini, Makedonia. Yang pertama, jemaat ini adalah jemaat yang dalam kategori miskin, kata Paulus. Jadi artinya bukan jemaat yang besar, bukan jemaat yang mampu, bukan jemaat yang punya uang banyak. Bahkan boleh dikatakan secara keuangan, secara ekonomi mereka kekurangan, miskin bahkan dikatakan. Belum lagi kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang kedua, bukan cuma sekedar miskin, kondisi mereka saat itu adalah mereka sedang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi mereka sedang menderita, sudah miskin, menderita. Penderitaan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah penderitaan secara psikologi begitu ya, karena memang waktu itu kan kita tahu kondisinya banyak jemaat-jemaat Kristen itu tidak diinginkan kehadirannya, sehingga kehadiran jemaat Makedonia pun mengalami tantangan dari orang-orang yang tidak suka kepada mereka.
penderitaan yang menjadi kemungkinan yang lain adalah penderitaan yang sama dengan jemaat Yerusalem. Tadi jemaat Yerusalem sedang kelaparan, menderita, gitu ya. Mungkin saja kondisi ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Tapi yang jelas bahwa Paulus katakan mereka sedang menderita, sudah miskin, menderita. Jadi bayangannya gimana, Bapak? Kalau miskin, menderita, kira-kira kalau Bapak Ibu ada dalam posisi, mau nggak Bapak Ibu membantu orang lain yang kesusahan? Kalau Bapak Ibu ada dalam posisi seperti jemaat Makedonia ini, mau nggak Bapak Ibu memberikan bantuan? Kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang yang terjadi adalah kalau kita jadi orang seperti ini, orang miskin, menderita, yang ada adalah kita hanya memikirkan kebutuhan kita. Gimana saya membantu yang lain? Saya saja susah. Gimana saya mau menolong orang lain? Saya saja punya kekurangan. Gimana saya mau membantu? Sedangkan saya punya banyak kebutuhan yang susah saya penuhi. Itu kan gambaran-gambaran yang menggambarkan bahwa sulit untuk kita memberi saat kita ada dalam situasi menderita dan dalam kemiskinan. Kita akan cenderung membuat diri kita ya akhirnya merasa miskin terus, merasa susah terus. Dan ini kadang-kadang ada anekdot mengatakan ini adalah tipikalnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang pura-pura. Salah satunya pura-pura miskin. Kalau ada bantuan BLT semua mau jadi miskin, mau terima bantuan. Bapak Ibu, kita lihat bahwa kondisi seperti ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahwa terkadang dalam situasi seperti itu kita sulit untuk memberikan bantuan. Tetapi kita lihat bersama-sama ternyata apa yang menjadi gambaran umumnya kita tidak terjadi dalam kehidupan jemaat Makedonia. Kita lihat bagaimana dikatakan yang pertama, jemaat Makedonia meskipun dia miskin, meskipun dia menderita, sukacita mereka meluap. Jadi artinya apa? Mereka tetap bersyukur atas kehidupan mereka. Jadi mereka mensyukuri apapun yang mereka alami dengan sukacita. Kadang-kadang kan nggak juga gampang kan ada dalam situasi itu tetap bersyukur. Yang ada seringkali kita mengeluh, seringkali kita ngomel-ngomel, seringkali kita marah-marah, seringkali kita putus asa, bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan atas kondisi yang kita hadapi. Apalagi kalau ada kesusahan dan penderitaan. Tapi jemaat Makedonia dengan penuh sukacita mereka jalani hidup. Meskipun dianggap secara ekonomi miskin, meskipun mereka sedang mengalami penderitaan, mereka tetap bersukacita, tetap bersyukur. Jadi kita juga belajar hari ini bagaimana juga kita menjalani kehidupan kita. Dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah kita menaikkan sukacita kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dari Tuhan. Dan kita juga bersyukur salah satu pokok dari ucapan syukur kita adalah karena Tuhan selalu ada buat kita. Jadi kita lihat mereka mengucap syukur, mereka bersukacita atas kehidupan mereka. Dan selanjutnya juga dikatakan di ayat yang ketiga, Paulus katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Bapak Ibu kita lihat. Kemudian ini juga ditegaskan lagi di ayat yang kelima dengan mengatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi yang dikasih sama jemaat Makedonia
kepada jemaat Yerusalem itu kira-kira seberapa persen dari apa yang mereka punya? Setengah, sepertiga, semuanya, atau lebih dari semuanya? Kalau kita membaca dari ayat ini, kita bisa membayangkan yang mereka berikan itu lebih dari apa yang mereka punya. Kalau mereka punya uang 100, yang mereka berikan itu 120. Kira-kira seperti itu. Dibayangkan Bapak Ibu, mereka memberi bukan cuma sekedarnya begitu ya, karena kadang-kadang ada juga orang yang suka membantu tapi sekedarnya begitu. Tetapi mereka memberikan bantuan itu bahkan melebihi apa yang mereka punya, yang artinya bahwa mereka upayakan dengan mencari, menggalang dana untuk mencukupi bantuan itu. Jadi mereka semangat membantu yang lain. Dibayangin buat orang lain. Artinya kalau saya bayangkan berarti buat kita sendiri atau buat mereka sendiri, mereka pun pasti semangat. Kita juga belajar dari sini Bapak Ibu. Ya, kalau nggak mau dikatakan seperti jemaat Makedonia, ya paling tidak kita nggak miskin-miskin amat lah begitu ya. Tapi kita juga punya keterbatasan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kalau kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma diam, cuma nonton, cuma berdiam diri ya begini saja? Atau kita mau berjuang? Saya mengajak Bapak Ibu berjuang. Saya mau mengajak Bapak Ibu bukan cuma sekedar bergereja itu datang ke gereja ibadah selesai. Gereja ini butuh Bapak Ibu. Gereja ini melaksanakan pelayanan butuh dukungan Bapak Ibu. Tidak mungkin kan kalau kemudian kita mau melayani, kita minta jemaat lain datang. Bisa saja sih saya datang ke Pak Pendeta Teguh, Pak Pendeta bisa nggak bantu ini kami jemaat mau melayani? Ya apakah baik seperti itu? Harusnya kita yang melayani di tengah-tengah persekutuan kita. Kita juga yang mengupayakan kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Jadi beberapa kalau Bapak Ibu perhatikan, beberapa bulan ini kan saya selalu sampaikan dalam warta jemaat kebutuhan-kebutuhan kita. Supaya Bapak Ibu juga ikut membantu, memikirkan, mendoakan, mengusahakan. Bukan cuma diam. Bukan cuma menyerahkan, oh biar sajalah itu urusannya siapa, urusannya majelis atau urusan siapa. Gereja ini kan milik Bapak Ibu. Kita belajar dari jemaat Makedonia. Untuk orang lain saja mereka usahakan sedemikian hebatnya. Apalagi saya bayangkan buat mereka sendiri. Kita kadang-kadang jangankan buat orang lain, buat kebutuhan kita saja kita susah. Disuruh datang kerja bakti, yang datang 4L katanya. Lu lagi. Disuruh berusaha bareng-bareng cari dana, 4L lagi. Yang lain cuma tinggal tunggu, diam, datang ibadah, gereja selesai. Bergereja nggak cuma begitu Bapak Ibu. Bergereja juga bukan cuma sekedar Bapak Ibu datang beribadah. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang dialami, dan ini berdasarkan firman Tuhan. Belajar dari Makedonia. Mereka membantu orang lain bukan karena mereka punya kelebihan. Dalam kekurangan mereka memberi bahkan lebih dari apa yang mereka miliki, dan itu semua dengan sukacita mereka kasih. Bahkan Paulus katakan bahwa mereka ini di ayat yang keempat mendesak Paulus. Jadi maksa.
maksa mau bantu. Kita kadang-kadang kan kebalikan, dipaksa untuk membantu, belum tentu mau juga. Ini mereka dengan sukacita, dengan rela, oh kami biar. Paulus kan memikirkan, ini jemaat yang memang sedang menderita, sedang mengalami kemiskinan, ya nggak banyak-banyaklah harapannya mereka membantu. Tapi ternyata Paulus melihat bagaimana mereka mendesak, kami tetap mau bantu, kami tetap mau kasih bantuan, meskipun kami miskin, meskipun kami menderita, kami tetap mau membantu. Saya jadi merenungkan ini. Jemaat di Makedonia melaksanakan firman Tuhan sebenarnya. Ibu pernah dengar firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kira-kira firman itu benar nggak ya? Bisa kita lakukan nggak ya? Karena saya jujur saya sendiri mengatakan kalau saya disuruh memilih, saya memilih senang menerima. Gitu. Kita lebih senang menerima daripada memberi. Kita lebih senang menerima uang daripada peluang. Kita lebih senang menerima segala sesuatu daripada kita harus mengusahakan segala sesuatu. Jadi kalau dikasih semua senang sekali, tapi kalau disuruh beli semua mikir-mikir kan. Begitu. Itu kondisi real. Itu realita kita. Kita yang harusnya belajar dari firman Tuhan, tapi kita cuma kadang bicara saja yang gampang. Ngomongnya kan enak. Wah, saya bisa melakukan Pak Pendeta. Saya bahagia memberi daripada menerima. Kenyataannya nggak semudah omongannya. Lebih senangnya menerima daripada memberi. Bapak Ibu kita lihat, mari kita merenungkan pesan firman Tuhan hari ini. Kita belajar banyak dari jemaat Makedonia. Mereka tetap mau memberikan bantuan tanda bahwa mereka percaya dan beriman bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan mereka. Mereka akan selalu mengimani bahwa meskipun kami kekurangan, miskin, kami tetap membantu karena Tuhan yang akan terus menggantikan semuanya. Mari kita belajar menerapkan apa yang dilakukan jemaat di Makedonia di tengah-tengah jemaat kita di GPIB Air Hidup Kamal ini. Mari sama-sama kita membangun jemaat ini. Mari dengan sukacita kita mendukung jemaat ini. Jangan kita berpangku tangan. Jangan kita cuma diam menonton. Jangan kita hanya menyerahkan sama orang-orang. Kemarin saya minta tolong bersih-bersih ikan waktu itu kan. Saya ingat yang datang cuma 3 orang. Saya senang waktu itu ada Bu Krun datang. Dulu dengan kelemahan, dengan usianya beliau, mau pegang lele, bersihkan lele. Saya pikir yang muda-muda kemana ya? Yang lain kemana ya? Bapak Ibu, saya selalu ingatkan Bapak Ibu, semua yang kita lakukan buat jemaat ini. Kalau Bapak Ibu tidak kemudian peduli dengan jemaat ini, saya juga sudah jemaat ini. Kalau kita cuma menyerahkan semua sama 1-2 orang jemaat ini, kita bayangkan apa yang terjadi pada jemaat ini. Jadi mari Bapak Ibu, saya menghimbau sekali lagi, saya memohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, mari kita bangun bersama-sama jemaat ini. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia yang selalu sukacita dengan keberadaan mereka, yang selalu mau membantu yang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan kalau kita menerapkan itu dalam persekutuan kita, saya percaya persekutuan ini juga akan terus diberkati Tuhan. Dan biarlah kita juga kalau sudah diberkati jadi saluran berkat buat orang lain.
Yang selalu saya tekankan kepada rekan-rekan anak buah dia. Meskipun kita kekurangan, kalau ada jemaat yang minta bantuan, kita kasih bantuan. Jangan kita simpan-simpan berkat yang Tuhan berikan ini. Gereja itu bukan bank yang harus kasnya banyak-banyak. Kalau kasnya banyak-banyak malah dipertanyakan, jalan nggak program pelayanannya. Tapi juga bukan berarti dihambur-hamburkan, dihabiskan semaunya. Tapi kita kelola untuk kepentingan dan keperluan gereja, dan untuk juga membantu yang lain yang lebih membutuhkan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan terus akan hadir dalam keberadaan jemaat, dan itu sudah terbukti. Saya mengalami itu selama 1 tahun ada di sini. Berkat Tuhan selalu mengalir buat kita. Itu karena kita percaya, kita mau berusaha. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga percaya dan beriman bahwa kita akan terus diberkati kalau kita juga mau jadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.